Apakah aku hidup untuk kehilangan nyawaku atau untuk menemukannya? Hari yang diberkati, saudara-saudari. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pernah suatu kali, saya membaca sebuah artikel yang diposting di situs web Pastor Tom Milan yang memiliki lisensi dalam kitab suci dan gelar doktor dalam teologi suci tentang pertanyaan-pertanyaan yang tak akan ditanyakan oleh Tuhan dan yang akan dia tanyakan setelah kita meninggal. Meskipun beliau mengakui tidak mengetahui sumber asli cerita tersebut, ia memutuskan untuk membagikannya karena percaya pada inti dan relevansinya. Dan beginilah kisahnya. Tuhan tidak akan bertanya mobil mewah jenis apa yang kamu kendarai. Dia akan bertanya berapa banyak orang yang kamu ajak ke gereja yang tidak punya kendaraan. Tuhan tidak akan bertanya berapa luas rumahmu. Dia akan bertanya berapa banyak orang yang kamu tolong yang tidak punya rumah. Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak pakaian mewah yang kamu miliki di lemari. Dia akan bertanya berapa banyak pakaian itu yang kamu berikan kepada mereka yang tidak punya. Tuhan tidak akan bertanya kamu dari kelas sosial apa. Dia akan bertanya kebaikan apa yang sudah kamu tunjukkan. Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak harta benda yang kamu miliki. Dia akan bertanya, apakah harta itu mengendalikan hidupmu? Tuhan tidak akan bertanya berapa gaji tertinggimu. Dia akan bertanya, apakah kamu menginjak orang lain demi mendapatkan gaji itu? Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak lembur yang kamu kerjakan. Dia akan bertanya, apakah kamu bekerja lembur demi keluargamu? Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak promosi yang kamu dapatkan. Dia akan bertanya apa yang kamu lakukan untuk memajukan orang lain. Tuhan tidak akan bertanya jabatan apa yang kamu pegang. Dia akan bertanya, apakah kamu menjalankan pekerjaanmu sebaik-baiknya? Tuhan tidak akan bertanya apa yang kamu lakukan untuk menolong dirimu sendiri. Dia akan bertanya apa yang kamu lakukan untuk menolong orang lain. Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak teman yang kamu punya. Dia akan bertanya kepada berapa banyak orang kamu menjadi seorang sahabat. Tuhan tidak akan bertanya di lingkungan mana kamu tinggal. Dia akan bertanya lingkungan mana saja yang sudah kamu kunjungi. Tuhan tidak akan bertanya tentang warna kulitmu. Dia akan bertanya tentang warna hatimu. Dalam Injil hari ini, dari Matius bab 16 ayat 24-28, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Salah satu pertanyaannya yang paling kuat, pertanyaan yang masih menggema hingga sekarang. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Pertanyaan ini menekankan betapa pentingnya pilihan dan tindakan kita bagi kehidupan kekal. Bahkan sebelum Yesus menanyakan pertanyaan ini, ia sudah memberikan jawabannya. Bagaimana kita bisa menghindari jebakan, ketenaran dunia, dan harta benda, serta memastikan agar kita tidak kehilangan warisan surgawi. Yesus mengajarkan kita untuk menyangkal diri, artinya menyingkirkan keinginan dan ambisi pribadi demi mengikuti Dia. Tindakan menyangkal diri ini bukanlah tujuan akhir, tetapi langkah penting menuju pemanggulan salib yang melambangkan tantangan dan pengorbanan yang menyertai menjadi murid-Nya. Sekali lagi, kita diingatkan bahwa harta dunia dan prestasi hanyalah sementara, pada akhirnya cepat berlalu dan tidak sebanding nilainya dengan hidup kekal bersama Allah. Saudara-saudari, hari ini Tuhan memanggil kita untuk mengevaluasi prioritas hidup. Apakah kita menempatkan kesuksesan dan kenyamanan dunia di atas pertumbuhan rohani dan pemuridan kita? Mari kita luangkan waktu untuk merenungkan 13 pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Biarkan hati dan suara hati kita berbicara, dan mintalah Tuhan memberi keberanian dan kekuatan untuk mengubah hidup kita, agar tidak kehilangan nyawa, tetapi menemukannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa, terima kasih atas pengingat-Mu yang terus-menerus tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas hidup kami. Ampunilah kami atas banyaknya waktu ketika kami menyimpang dari kerajaan-Mu dan tergoda oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari-Mu. Kuatkanlah kami dengan segala kuasa-Mu yang mulia, agar kami memiliki ketekunan dan kesabaran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.